Halo teman-teman, nama saya Ratu Angelikisya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, semester 5 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi kesehatan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem informasi kesehatan? Sistem informasi kesehatan merupakan sebuah upaya untuk mengumpulkan, mengelola, dan juga memberikan sebuah pengaruh terhadap sebuah keputusan untuk memengaruhi sebuah kebijakan. Hal ini juga berfungsi untuk program dan juga penelitian pengembangan kesehatan pada suatu negara, contohnya pada negara kita yaitu Indonesia. Pada sistem informasi kesehatan juga menyediakan sebuah pengambilan kebijakan, dikarenakan sistem ini mengambil dan juga mengelola data dan juga mengemukakan kualitas data yang ada untuk dijadikan informasi sebagai bahan pembuatan kebijakan ataupun program ke depannya dalam strategi kesehatan yang ada pada suatu negara. Sistem ini juga memberikan sebuah perwujudan baru dan juga teknis ke depan dari sebuah sistem yang akan terus berjalan dan akan terus berlangsung guna untuk pembaharuan sistem kesehatan dalam suatu negara. Selanjutnya, komponen dan standar dalam sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan memiliki komponen. Yang pertama yaitu sumber daya. Yang sumber daya tersebut yang menggunakan sistem itu sendiri. Hal ini berkaitan dengan staf, ahli khusus, ataupun tenaga kesehatan ataupun pegawai lainnya yang dipercayai untuk mengelola sistem-sistem yang ada. Ketika sumber daya manusia lahir dengan tujuan yang jelas dan juga basic skill yang jelas, maka dapat mampu mengelola data yang akan kita gunakan menjadi sebuah acuan informasi. Yang kedua yaitu indikator. Sebuah sistem informasi kesehatan harus memiliki strategi khusus dalam sebuah upaya untuk mendapatkan sebuah sistem yang terintegrasi, yang tersusun dan dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan. Hal ini akan membuat sistem informasi kesehatan dalam suatu negara dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu sumber data. Dalam pengolahan sistem informasi kesehatan, kita menggunakan data yang konkret dan jelas, sesuai dengan data-data yang ada dan dapat dibuktikan keakuratannya. Kita harus mengemukakan data-data yang kita pilih, yaitu data-data yang relevan dan benar-benar diperlukan dan tidak ada sedikit pun manipulasi yang terjadi di dalamnya, sehingga data tersebut konkret dan sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu manajemen data. Pengolahan data sangat diperlukan ketika sebuah data yang telah kita kumpul dikelola dengan baik, maka manajemennya akan berjalan dengan baik. Juga keberlangsungan dari sistem informasi kesehatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga terintegrasi dengan baik. Dan selanjutnya adalah produk informasi. Apa yang telah kita dapat dan yang telah kita analisis dan yang telah kita kumpulkan haruslah berdasarkan dengan fakta yang ada dan boleh bersifat alamiah dan terpikirkan oleh otak dan juga memiliki bukti yang konkret dan juga relevan. Yang selanjutnya yaitu penggunaan dan juga penyebaran. Informasi yang telah kita dapat dari data yang telah kita kumpulkan, kita harus mampu menggunakannya, memposisikannya dengan sebaik mungkin. Jadi, ketika 6 komponen yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu akan berjalan dengan baik, dengan berkesinambungan, maka akan membawa tujuan yang jelas dalam sistem informasi kesehatan di negara kita ini, contohnya negara Indonesia. Selanjutnya, apa sih yang dibutuhkan untuk memperkuat sebuah sistem informasi kesehatan? Yaitu yang pertama, sifat kepemimpinan dan kepemilikan terhadap sebuah negara. Bagaimana upaya untuk mengadvokasi dan juga memimpin sebuah gerakan perubahan untuk menuju strategi yang sangat inovatif dan bersifat keberlanjutan. Selanjutnya, yang kedua yaitu tanggapan terhadap suatu kebutuhan negara untuk menjadi sebuah tuntutan yang harus dilakukan ketika kita mengetahui bahwa hal itu positif dan memberikan sebuah gebrakan nyata ke arah positif dalam suatu negara, maka hal tersebut harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, bagaimana membangun inisiatif yang ada. Ketika kita mampu menjadi dasar dari sebuah pemikiran yang ada, yang untuk menggebrak setiap pemikiran-pemikiran yang baru, untuk mendongkrak sebuah sistem informasi kesehatan update dan terus berkelanjutan. Dan yang keempat yaitu mendukung proses bertahap dan berkelanjutan dengan tujuan jangka panjang, sehingga sistem yang kita gunakan bisa dalam kurun waktu yang lama dan juga jangka panjang, dan juga disertakan rencana-rencana yang memiliki tujuan positif bagi suatu negara. Selanjutnya itu mengenai masalah dan tantangan dalam sistem informasi kesehatan. Yang pertama adalah masalah.
Masalah yang sering ditemui menjadi dasar dalam sistem informasi kesehatan, yaitu sumber daya manusia kesehatan yang sendiri masih belum sesuai dengan latar belakang yang ada, dan juga keahlian bahkan keterampilan khusus dalam bidang mengelola sistem informasi kesehatan. Misalnya, untuk bagian sistem informasi kesehatan, yang tenaga kesehatan mengelolanya itu biasanya adalah dokter dan perawat. Itu tidak seharusnya dokter dan perawat yang mengelola, karena sebaiknya yang mengelola adalah tenaga kesehatan masyarakat. Lalu yang kedua adalah kepedulian pemerintah terhadap subjek sistem informasi kesehatan yang ada dari sebuah daerah yang ada di Indonesia. Tingkatnya berbeda-beda dan standar prioritasnya juga berbeda-beda. Hal ini yang membuat sifat Indonesia dalam sistem informasi kesehatan penduduk tidak merata, karena penyebarannya belum maksimal di berbagai daerah terpencil ataupun pelosok. Dan juga yang selanjutnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menggunakan sistem informasi kesehatan ini, sehingga diperlukan sebuah dorongan atau sumber daya dari kaum milenial seperti generasi canggih, generasi yang memiliki pemikiran teknologi yang mampu membawa sistem ini menjadi lebih baik. Dan juga yang selanjutnya adalah tantangan kita ya, bagaimana kita membuat sistem informasi kesehatan dengan data yang tidak berbelit-belit dan juga sesuai dengan pedoman yang ada. Data tersebut haruslah nyata dan juga mempunyai kualitas yang baik. Dan yang kedua adalah menggunakan sistem ini sebagai bagian dari rangkaian yang terstruktur, sehingga tidak hanya bekerja dengan sebuah tuntutan, namun dengan hal yang relevan dan sudah terjadi dan juga didukung oleh bukti-bukti yang konkret, sehingga hal tersebut memang benar-benar nyata di lapangan. Lalu, yaitu mengenai ringkasan ukuran kinerja sistem informasi kesehatan. Pada sebagian besar indikator digunakan sistem penilaian biner sederhana, yaitu ya atau tidak tanpa pembobotan. Untuk beberapa indikator yang diukur dalam presentase, skor dihitung seperti yang dijelaskan, dan keuntungan dari pendekatan ini adalah memungkinkan negara dan mitra pembangunan untuk mengidentifikasi bidang utama untuk perbaikan sebagai bagian dari rencana penguatan sistem informasi kesehatan yang ada. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.